Halo, selamat pagi semuanya, para siswa maupun para pemerhati matematika. Baik, kita akan lanjutkan materi ini. Kalau yang video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kalau sekarang kita akan melanjutkan dengan sudut pusat dan sudut keliling dalam lingkaran. Oke, kita akan lihat definisi terlebih dahulu dari sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari dengan titik sudutnya pada pusat lingkaran. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar jari-jari ya, di sini ada OA, ada OB. Kemudian jika OA dan OB ini terbentuk, kemudian kita lihat di tengahnya ada sudut, nah ini dinamakan sudut pusat. Kemudian untuk sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Oke, jadi sudut yang terbentuk di sini, jadi antara dua tali busur, ya, tali busur DF dan tali busur DE membentuk sebuah sudut, ini dinamakan sudut keliling. Nah, apa sih hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling? Hubungannya adalah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di gambar dulu, sudut pusat yang di sini, dan ini sudut kelilingnya. Jika sudut pusat POR dan sudut pusat POQ itu berada di kaki yang sama, di titik sudut yang sama di sini, di titik sudut P dan R, maka mereka berdua, baik sudut pusat maupun sudut keliling ini mempunyai hubungan. Hubungannya adalah sudut kelilingnya itu setengah dari sudut pusat. Maka sebagai kebalikannya, sudut pusatnya 2 kali sudut keliling. Jadi kalau seandainya sudut keliling ini misalkan 60 derajat, maka sudut pusatnya 2 kali 60, yaitu 120. Oke, akan kita buktikan. Mari kita lihat pembuktiannya. Oke, kita lihat di sini ada gambar. Maaf, kita ganti gambar yang satunya dulu. Sudut pusat dan sudut keliling. Oke, kita lihat yang ini, yang terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ini kan tadi seperti gambar yang tadi kan, ini sudut pusatnya dan ini adalah sudut kelilingnya. Oke, ini karena dibulatkan maka mungkin koma-komanya yang tidak terlalu rapi. Nah, kalau misalkan kita punya sudut pusatnya 110, oke, 110, sudut pusatnya alfa 110, maka otomatis sudut kelilingnya adalah setengah kali 110, menjadi 55. Oke, begitu juga seandainya ini misalkan saya buat menjadi 90 derajat, misalkan siku-siku ya 90 derajat ya, maka otomatis di sini 45 derajat. Jadi kalau dari sudut pusat ke sudut keliling itu setengahnya sudut kelilingnya, kalau sudut keliling yang diketahui maka sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling. Oke, mari kita kembali ke share screen yang tadi. Baik, jadi sampai sini saya harap semua mengerti, maka kita akan lanjutkan sudut pusat dan sudut keliling kembali. Nah, kalau sudut pusatnya itu adalah diameter, jadi diameter ini pun termasuk sudut pusat ya, sininya ya, 180. Nah, sudut keliling yang menghadap sudut pusat dengan kaki yang sama, maka dia sudutnya adalah 90 derajat. Ya, sama kayak tadi kan setengahnya. Jadi otomatis apa namanya separuhnya. Jadi pasti siku-siku. Jadi sudut keliling yang menghadap sudut pusat yang berupa diameter selalu 90 derajat atau siku-siku. Baik, nah dari dua penjelasan tadi, bagaimana kalau ada beberapa sudut pusat di situ? Ada beberapa sudut keliling di situ. Oke, mari kita lihat.
Jika ada beberapa sudut keliling seperti ini ya, ini kita punya sudut keliling B, E, C, kemudian sudut keliling B, D, C, dan sudut keliling B, F, C. Dengan kaki-kakinya semua ada di titik B sama C yang pusatnya, sudut pusatnya adalah B, O, C. Oke, nah maka kalau kita lihat di sini, besar sudut kelilingnya itu ternyata sama besar. Jadi dimanapun dia berada, sudut keliling ini, asalkan di kaki yang sama dan menghadap ke arah yang sama, maka sudut kelilingnya selalu 2 kali setengah dari sudut pusat. Oke, jadi kalau seandainya F ini saya pindah ke sebelah sini, dia tetap 48. Kalau F-nya saya pindah ke samping sini pun, dia tetap 48. Yang sini pun begitu. Kalaupun seandainya ini berpindah seperti tadi, 90 misalkan, maka semua menjadi 45. Ini dipindah ke samping sini pun tetap 45. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi, sudut keliling yang mempunyai kaki yang sama dengan sudut pusat tertentu, maka besarnya sudut keliling adalah setengah kali sudut pusatnya itu. Oke, saya harap sampai sini semua mengerti ya. Kita akan lanjutkan ke PPT-nya tadi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk 4 tali busur. Oke, jika ada 4 tali busur yang saling berhubungan seperti ini, maka jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat. Jadi di sini alfa ditambah beta itu sama dengan 180 derajat. Gamma ditambah theta itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau seandainya diketahui alfa ini 70 derajat, maka otomatis betanya adalah 180 dikurangi 70 atau 110. Oke, jadi ini apa saja yang sudah kita ketahui di sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada yang dinamakan sudut refleks. Sudut refleks itu apa? Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 hingga 360. Ya, jadi kalau seandainya ini sudut pusat itu selalu di bawah 180 ya. Antara 0 sampai 180. Maka ini adalah sudut pusatnya, berarti sudut yang di baliknya sudut pusat ini, beta ini adalah sudut refleks. Nah, apa hubungannya dengan Y yang ada di sini? Di bawah ini. Ini adalah sudut keliling. Betul ya, karena dia ada di keliling. Dan kakinya pun ada di titik B dan C. Maka dia adalah sudut kelilingnya sudut refleks. Kalau tadi yang ada di atas-atas ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ada di atas-atas ini tadi, itu sudut kelilingnya alfa. Sudut kelilingnya sudut pusat. Tetapi kalau yang Y ini itu sudut kelilingnya sudut refleks atau beta. Oke, jadi jangan terbalik. Karena sudut beta menghadap ke atas, sudut Y juga menghadap ke atas. Sementara yang tadi, yang saya tunjukkan di gambar tadi yang bisa bergerak tadi, itu menghadap ke bawah sama seperti sudut pusat ini. Oke, oke. Sampai di sini penjelasan saya untuk sudut pusat dan sudut refleks, juga sudut keliling. Maka saya harapkan untuk materi ini bisa benar-benar dimengerti dan nanti bisa mencoba soal-soal yang diberikan. Oke, sekian dari saya. Saya Misinta dari SMP Vita Surabaya. Bye-bye.